Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono, dan di video ini kita akan melanjutkan tutorial Laravel 11. Dan di video ini kita akan menambahkan sebuah fitur ya, yaitu untuk pencarian data buku ya. Di sini nanti kita akan tambahkan satu buah kolom pencarian dan satu tombol gitu ya, tombol cari, sehingga nanti kita bisa dengan mudah menemukan buku yang kita inginkan. Pertama yang kita lakukan adalah ini, kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita cari untuk view buku indeks ya, yang menampilkan tabel tadi. Dan kita tambahkan di bagian atas, di bawah judulnya, atau di bawah H3 ini, sebuah div. Oke, tidak usah pakai style dulu ya, div saja. Kemudian ini tombol tambahnya kita masukkan ke dalam divnya di sini. Oke, kemudian di bawah tombolnya kita buat sebuah form ya. Formnya form ini aja, get ya, form get. Untuk actionnya kita ke route index ya, route route buku indeks ya, buku indeks. Oke. Kemudian metodenya get. Nah, dan kita buat inputannya. Kita input ini teks saja, input teks biasa ya. Kemudian namanya kita kasih Q gitu aja ya. Kalau satu huruf aja ya, Q aja. Kalau kata kunci nanti kepanjangan. Kemudian untuk ID-nya kita kosongkan saja. Oke. Seperti itu. Kemudian kita kasih tombol. Kasih button submit. Oke ya, button submit. Kita kasih, oh ya, ini kita kasih kelas ya. Kita sudah punya kelas tombol kemarin ya. Kemudian di sini cari. Ya, kita lihat dulu hasil penambahan kita. Nanti kalau kurang rapi kita rapikan. Nah, ini kan sekarang posnya ada di bawah ini ya, dan juga terlalu mepet atau bahkan bertumpuk ya. Sekarang kita akan membuat ini di sebelah kanan di sini. Dan tambahnya nanti akan sejajar gitu secara horizontal ke kanan gini. Nah, jadi caranya kita tambahin style di bagian div-nya dulu. Ini tambahin CSS ini aja ya, inline aja ya. Nah, pertama kita atur display-nya. Display-nya kita buat flag. Kemudian justify kontennya. Justify content. Ini kita buatnya space between ya. Space between. Kemudian supaya dia center secara vertikal pakai align item, kita buat center. Oke, sekarang kita lihat dulu apakah dia sudah sejajar kiri kanan. Oke, sudah ya. Tapi kalau sekarang kita lihat ukuran tombolnya sama ininya kok tidak seimbang ya. Kita buat ini di inputnya, di kelas tombol ini. Oh, bukan yang kelas tombol, yang ini, yang input ini kita tambahin style juga. Tambahin style aja. Kemudian kita atur paddingnya. Paddingnya 4 pixel aja. 4 pixel. Kemudian supaya juga ini tadi ya, kalau kita lihat ini terlalu mepet ya antara tombol carinya. Coba kita kasih jarak. Berarti margin right ya. Margin right-nya kita kasih coba 10 pixel. Oke. Reload. Nah, seperti itu ya. Jadi kolom pencarian juga akan mengecil supaya ukurannya sama dengan tombol carinya. Ini malah lebih kecil ya. Coba 5. Paddingnya 5. Kemudian jarak ini kayaknya terlalu jauh juga. Ini coba 8 aja.
build. Oke, seperti ini ya. Atau mungkin kita mau kasih placeholder supaya ini tambahin di belakangnya. Placeholdernya misalkan judul buku. Kasih gini. Nah. Oke ya. Ini. Nah, sekarang kalau kita cari judul buku, misalkan judulnya adalah ini ya, Unde misalkan. Kemudian kita klik cari. Nah, karena metodenya get, maka dia akan muncul tambahan di sini tanda tanya, Q, kemudian kata kunci yang kita masukkan ya, seperti ini. Nah, untuk menangkap ini atau menangkap inputan dengan metode form get tadi, kita ke controllernya di apps http controller dan buku controller. Nah, itu di bagian function index. Nah, di function index ini kita tambahin parameter request ya. Request, kemudian $request. Nah, gitu. Selanjutnya kita akan tambahkan di sini. Nah, ini kita buat dulu, misalkan ini query gitu ya. Query, variabel query ini kita akan isi dari inputan formnya. Jadi request. Oke ya, request, kemudian input. Tadi adalah Q namanya ya. Q. Oke. Seperti itu. Kemudian kita cek menggunakan if. Ya, kondisinya adalah apabila ada query-nya. Oke. Apabila ada inputan di Q-nya itu, maka kita proses di sini. Kemudian kita kasih juga else-nya. Else. Nah, jika tidak ada atau kosong, ini yang kita jalankan. Ini kita pindah ini. Yang ini aja sih. Oke, kita cut pindah ke sini. Oke. Seperti itu. Kemudian di sini baru kita masukkan kalau dia ada kata kunci yang dimasukkan. Nah, di sini kita buat, karena di sini all buku, di sini kita buat yang sama juga, harus all buku juga. Ya. Di sini ya. Nah, all buku sama dengan, nah di sini kita pakai buku, kemudian -2 kita pakai when. Oke. Nah, ini buka kurung ya. Kita pakai query-nya. Variable query itu query. Oke, query. Kemudian tambahkan sebuah function. Function ini sebenarnya namanya bebas saja, tapi di sini bukan nama sih ya, parameter maksudnya. Kita kasih parameternya di sini gini aja mungkin ya. Atau query builder misalkan. Query builder. Kemudian di sini ya kita menggunakan query. Nah, berikutnya kita kasih gini. Nah, oke. Nah, sekarang di sini kita akan gunakan query builder ini. Buat parameternya di sini ya. Query buildernya itu pakai where. Where, kemudian baru kita akan mencari berdasarkan apa nih? Judul ya. Judul. Kemudian kita pakai, supaya tidak harus judul lengkapnya, pakai like. Ya, kemudian pakai persen gini ya. Kemudian titik ya, query. Kemudian titik lagi, pakai persen lagi. Gitu. Oke, kemudian kalau misalkan kita hanya akan mencari untuk judul saja sih, sebenarnya ini sudah cukup ya. Kita bisa tutup aja begini. Kemudian di bagian ini kita tambahin gini. Paginate berapa? 5 misalkan ya. Sama dengan ini. Ini 5, kita isi 5 juga. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan ya. Seperti ini sudah cukup. Oke. Kita sekarang coba tes. Di sini kita masukkan yang unde. Cari. Nah, ketemu ya. Unde ketemu dia di sini.
pagination-nya nggak ada, hilang ya. Ya karena dia tidak mencapai 5 datanya. Kalau misalkan kita buat sekarang 2 saja, coba sini 2, di sini juga 2. Oke. Jadi nanti akan muncul per 2 data ya. Coba kita masukkan undi lagi. Nggak ada perbedaan ya. Coba yang lebih dari 2. Kita cari. Nah, apa yang lebih dari 2 ya? Coba kalau ini ada nggak ya? Malah cuma 1 ya. Oke, coba kita tampilkan dulu. Misalkan saya carinya gini, pakai huruf A saja, yang mengandung huruf A. Muncul semua ya kayaknya. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, coba sekarang kita perhatikan. Kan ini 2 yang muncul. Terus kita coba masuk ke halaman 2. Di sini ada Q sama dengan A ya. 2. Nah, ini masalahnya dia akan menuju ke halaman 2, tapi pencariannya hilang. Q2-nya itu nggak ada. Makanya kita harus tambahkan di sini, di controllernya. Di controller di sini ini tambahin saja. Jadi all buku ya. Kemudian kita tambahin pakai appends ya. Appends, kemudian di sini baru kita masukkan Q sama dengan query. Ya, seperti itu, titik koma. Nanti perbedaannya begini. Coba saya ulangi lagi, saya cari A, kemudian cari. Nah, saat saya masuk ke halaman 2, di URL Q sama dengan A ini nggak hilang, kedua. Nah, dia nyambung ya, dan page 2. Gitu. Dia tidak hilang, kalau tadi hilang ya. Oke, sekarang kita tampilkan saja lebih dari 2 ya, kita tampilkan 5 saja. 5, ini juga 5. Kita cari dengan A. Oke, berarti kan ini ditemukan lebih dari 5 ya, sampai 10 di sini ada 50-an yang mengandung A gitu. Kalau kita klik halaman 2, ini juga sama. Berarti dia semua judul buku yang mengandung huruf A dia akan ditampilkan, dan ini halaman 2-nya, halaman 3. Oke, seperti itu. Cuman oh iya, ini kok gini. Ini meskipun di halaman 4, di halaman 6 juga sama ya, nomornya ngulang terus dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini berarti kemarin juga salah sebenarnya di video saya sebelumnya itu. Oke ya, kita perbaiki dulu supaya nomornya nyambung harusnya. Oh ya, ya. Nomornya harusnya nyambung ya. Oke, kita perbaiki di sini. Di bagian indeksnya. Jadi selain kita menambahkan kolom pencarian di atas tadi, coba kita cari di sini. Nah, ini untuk nomor kan kita ambil dari key array-nya, jadi 0 plus 1 ya, dia akan selalu mulai dengan angka 1. Oke, jadi sebenarnya kita di sini bisa pakai gini, ini all buku. Nah, di sini kita masukkan first item gini. Nah, jadi dia nanti akan nyambungnya dari item pertama yang ditemukan pada saat kita menuju ke halaman tertentu. Misalkan ini, coba ya kita reload dulu, reload. Nah, di sini, ini halaman 31. Kalau kita di halaman 1, dia dimulai dari 1, halaman 2 harusnya dari 6 ya. Dan seterusnya halaman 4 harusnya dari 16 gitu. Oke, ini sudah betul sekarang. Pencariannya juga sudah berjalan. Tapi kalau misalkan kita cari dari pengarangnya, Kadin misalkan, coba. Ya, kita nyari atas nama Kadin, ketemu nggak? Nah, nggak ditemukan karena memang di query kita pada controller buku ini, kita hanya berdasarkan judul. Jadi kita hanya bisa mencari judul. Kalau mau disambung lagi, ini boleh disambung begini. Kita enter saja, tambahin begini ya. Pakai or namanya, or where gitu ya. Tambahin lagi dengan or where. Nah, di sini kita tentukan lagi. Sama formatnya seperti ini sih ya. Kita bisa copy paste aja dari sini. Pastekan di sini, dan ini pengarang ya. Nah, ini pengarang. Kalau misalkan kita mau sambung lagi, ini boleh saja ditambahin or where lagi ya, gini.
sorry. Nah, gini. Saya perkecil ya biar tidak berantakan. Nah, ini kita bisa copy lagi ke sini. Copy ya. Nah, di sini tahun terbit. Jadi supaya kita nanti bisa cari misalkan tahun 2021 berapa bukunya gitu ya. Tahun terbit. Nah, seperti itu. Di sini oh ya titik komanya jangan lupa. Nah, dengan menambahkan Orwell pengarang dan Orwell tahun terbit di sini kita sekarang bisa mencari, kita reload dulu. Kita sekarang bisa cari tuh si Kadin keluar ya, kalau pengarangnya Kadin keluar. Atau kita mau cari berdasarkan tahun 2005 coba. Ada berapa buku yang tahun 2005? Oh, 1. 2000 tadi sudah kita rubah belum? Tahun terbit. Sudah ya? Coba yang 2024 cari. Oke, ada 3 buku dengan tahun terbitnya 2024. Coba 2020. Oke, ada ya, seperti itu. Yang penulisnya Aspriono, gitu ya. Cari. Oke, ini ada 1. Jadi seperti itu. Yang ada kata teknologi dari judul ini, cari. Muncul juga yang ini ya. Nah, jadi mungkin placeholder-nya juga ditambahin ya, judul misalkan ya, judul atau pengarang atau tahun terbit misalkan. Nah, jadi kita bisa tambahin di bagian indeks di atas di placeholder-nya. Jadi judul atau pengarang atau tahun buku. Nah, gitu. Ya. Oke. Oh ya. Ya. Jadi kita bisa tahu ya yang bisa dimasukkan di sini yaitu judul, pengarang atau tahun bukunya. Kita tinggal masukkan di sini. Oke. Saya rasa untuk pencarian seperti itu, dan kalau kita kosongkan terus cari, maka dia akan menampilkan semua datanya. Kalau misalkan kita akan kembalikan di sini ke 10 data ya, per 10 sini. 10 ini per 10 juga. Oke, kita kembalikan seperti ini ya. Jadi ada di sini halaman terakhirnya totalnya ada 52 data buku. Dan kita sudah bisa mencari, misalkan kita akan cari dengan tahunnya 2017, coba ada atau tidak. Kita cek lagi, ada ya 1 buku. Nah, seperti itu cara kita membuat fitur untuk pencarian data yang memudahkan penggunanya untuk menemukan data tertentu ya. Ini di data buku. Silakan dieksplorasi dan bisa dicoba-coba di data yang lain, misalkan kategori atau penerbit ya, silakan ditambahkan. Nah, demikian untuk tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.